salasun muhlikatun, 3 hal yang merusak kepada diri kita, 3 hal yang bisa membinasakan diri kita. Yang pertama, syuhun mutoun. Nah, syuhun itu pelit, koret, ondetah, perepet jengkol jajahian, buntut gasiran, karemot gocap. Ngapunten, ibu bapak-bapak, ngertos nom pemboten. Wis ngertos kok kayak pelit naon nggih? Pelit. Koretna kabina-bina pelit. Boro-boro buat orang lain. Padahal dia kaya. Ya, duitnya akeh. Duitnya banyak. Pengen apa kebeli. Tapi saking pelitnya boro-boro buat ngasih orang lain, buat dirinya aja, ya Allah kerenya kabina-bina, kata orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala ibadihi alladzina wa fi muqaddimatihim nabiyuna wa rasuluna wa habibuna wa syafi'una Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi nujabai wa syurafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kalau kita bicara tentang Isra Mi'raj, insya Allah setiap tahun kita peringati. Bahkan kronologis historis Isra Mi'raj banyak dimuat di dalam literatur, di dalam kitab-kitab kuning, asal kita rajin membacanya. Karena kita bicara hikmah Isra Mi'raj, maka tentu apa yang tersurat dan tersirat di dalam sejarah tersebut, dan kemudian bagaimana upaya kita implementasi serta aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sepakat bahwa akumulasi dari perjalanan Isra dan Mi'raj ini mengandung makna filosofis tentunya, yang tentu ini sangat bervarian sesuai dengan karakter para ulama dalam perspektif apa ketika mengambil eksistensi hikmah Isra Mi'raj. Nah, kalau kita bicara secara universal, secara umum, dan tadi dikatakan puncak dari perjalanan Isra Mi'raj itu adalah sholat yang 5 waktu. Kita kenapa ya? Allah berfirman, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu a'lam. Inna sholata, sesungguhnya sholat, tanha mencegah, anil fahsya'i wal munkar, dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang kita lakukan dengan baik mencegah dari perbuatan dosa yang timbul dari diri sendiri dan dosa yang timbul dari faktor sosial. Sholat merupakan terapi yang sangat efektif untuk bisa terhindar dari pikiran-pikiran kotor,
terhindar dari penyakit hati. Orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya baik, banyak sekali penyakit hati yang bisa dihindar. Di antaranya salasun muhlikatun, 3 hal yang merusak kepada diri kita, 3 hal yang bisa membinasakan diri kita. Yang pertama, syuhun mutoun. Nah, syuhun itu pelit, koret, ondetah, perepet jengkol jajahian, buntut gasiran, karemot gocap. Ngapunten ibu bapak ngertos nom pemboten wis ngertos lo kayak pelit naon nggih, pelit koretna kabina-bina pelit, boro-boro buat orang lain padahal dia kaya ya, duitnya akeh, duitnya banyak, pengen apa kebeli, tapi saking pelitnya boro-boro buat ngasih orang lain, buat dirinya aja ya Allah kerenya kabina-bina. Kata orang ini itu beli ikan peda ke pasar seperapat, dari Sukadami jalan kaki ke Serang, padahal mobil punya, motor punya. Saking pelit eman katanya nanti pemborosan bensin, jalan kaki. Beli peda seperapat ditimbang dapat 3. Ya Allah, itu peda cuman 3, pas dimosok airnya seember, cabenya 3, bawangnya 3 segir. Pas makan bukan pedanya yang dicocol, airnya. Astagfirullah, itu kan peda 3 habisnya 5 tahun pemilu berikutnya. Astagfirullahaladzim. Tuh makanya Nabi bersabda, anti haramun alal bakhil wa mani zakati wadayus. Kamu surga haram kemasukan orang yang pelit. Gitu katanya, orang yang pelit haram masuk surga. Loh ya Rasul, kan tuh orangnya rajin sholat. Oh itu kalau hadir Isra Mi'raj juga paling depan ngajinya, lebih depan ketimbang HP. Oh iya kan, waduh luar biasa itu ya. Ya tapi karena pelit, waduh, dia tetap katanya haram masuk surga. Kenapa? Menunjukkan tuh orang pelit, walaupun dia rajin sholat, berarti sholatnya tidak berkualitas. Oh ya, makanya Allah nyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Gitu? Hafal apa badan? Apa ge? Surat Al-Mu'minun kan? Qad aflaha, teman-teman bejo. Kan begitu ya? Nah, qad itu kan kalau bersanding sama fi'il madhi kan itu ditahqiq. Walatu qad qala duhulul mudari tahqiquha alal madi indasyari. Kalau qad bersanding dengan fi'il madi mengandung makna litakid, sungguh bahagia. Beda dengan qad yang bersanding dengan fi'il mudhari, maka faedahnya ditaklil. Terkadang qad yaftahu, terkadang ia membuka al-baba, pintu. Nah, karena ini qad aflaha, afani fi'il madi nih, sulasi mazid warna awal, bab yang pertama sama dengan akroma. Berarti sungguh bahagia sinten al-mu'minuna, piro-piro wong kang beriman. Loh, orang yang beriman singkatus pundi? Alladzina hum, rupane wong akeh, hum kang utawi alladzina fi sholatihim, ing dalam sholate alladzina iku khosyi'una, khusyuk kabeh. Mudah-mudahan ya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
kita maya sholatnya juga lumayan, sisa pulang kerja zuhur sholatnya 2:30, sholat asar 5:30, isya 15 menit mau isya, mau zuhur maghrib berarti sholat isya ternyata jam 2 malam. Ya Allah, ini sholatnya asobah. Ya, itu juga lumayan mendingan daripada enggak sholat. Bener gak ya? Wiridannya kadang ditinggal. Makanya kata ulama, mantarokal wirda fahuwa kirdun. Siapa orang yang ninggalin wiridan habis sholat, itu katanya sama dengan tenyom. Begitu, bukan kata saya, ini kata ulama. Makanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana wa dihilnal jannata tabarokta rabbana wa ta'alaita ya zajalali wal. Begitu imah Allahumma lantas jalan. Bagaimana ini? Masya Allah. Kembali suhun muto nih. Pelit itu tidak selalu identik dengan enggak ngasih duit. Enggak, banyak hal. Pelit badan, pelit tenaga. Orang hari Ahad liburan pada kerja bakti bareng, dia malah bangkong, tiduran aja ya. Ada nggak yang begitu? Diwongin. Anak orang, wes laka gue. Masya Allah. Lah iya, dia mau ngaji malah nggak mau ngaji. Itu katanya pemborosan energi. Lo ngaji nih penting ketimbang ngobrol di pos ronda. Bener ya? Waduh, apalagi lagi jokor. Wah, mati pisan. Kalah nanti di bandulan pakai batu bata ini modar ya, ngampleh pisan. Kalau ngaji nih Masya Allah, al muallim wal muta'alim kiplani fil ajri, narasumber kali audiens para mustamiin mustamat niku ganjarane niku podo edang 50% 50%, alhamdulillah. Ya, pahalanya penceramah dengan pendengar sama, cuman yang beda baliknya doang. Itu saja persoalannya. Maaf, hanya mengingatkan. Iya, makanya yang nggak ingat tolong ingat gitu aja. Masya Allah. Maaf, ini humor, tapi jangan dianggap humor. Wah, di sini kan nggak biasa, tolong biasakan. Alhamdulillah, sholli wa sallim daiman ala sholli wa sallim daiman ala aduh Masya Allah, oh enak tenanan nih ke matur suwun sangat. Masya Allah, begitu Pak. Nikmat orang seneng ngaji itu wajahnya juga gembira. Padahal saya yakin nih wajah-wajah berhutang semuanya ini. Saya itu termasuk saya. Mudah-mudahan pulang ngaji kebayar hutang. Udah kebayar ngutang lagi. Dari lobang tutup. Bang, wis enjoy aja. Hidup nggak punya utang, nggak punya kerjaan, otak nganggur. Semua memang dipaksakan, tanpa dipaksakan tidak jadi-jadi. Iya, makanya Mas kalau demen sama cewek paksakan supaya bagaimana cinta ditolak dukun bertindak. Masya Allah. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Lanjut. Wah, jam piro ini. Saya biasa ceramah 1 jam, lewat 1 jam lembur urusannya. Itu aja.
Ya Allah. Nah ya, jadi kalau ngaji itu tambah ilmu. Maaf ya, kalau kita mau mencari hikmah ya, mencari keutamaan dari Allah, ketika kita melakukan ibadah itu, jangan suka ditanya berapa sih pahalanya, segede apa sih. Nggak boleh begitu. Saya mau puasa hari Senin, saya mau puasa hari Kamis, pahalanya apa sih? Jangan tanya pahala. Ada kewajiban, ada hak. Betul kan? Kewajiban dulu, baru hak. Kerja dulu, baru nanti dapat fee, dapat bisyarah. Jangan nuntut pengen bisyarah tapi nggak kerja. Boten angsal kui. Nggih, ojo ngono. Mesti niku sing dipun utamaaken niku kewajibane. Sak sampunipun kewajiban dipun lakoni, nembe niku pikantuk hak. Ngerasa napa boten? Lah nggih ngoten. Insyaallah. Jadi kita utamakan kewajiban dulu. Nah, sehingga kita cari celah-celah mana ini ridho Allah tuh ya mengarah ke kita. Sampai di dalam Qomiut Tughyan kan ada tuh, paling rendah-rendahnya cabang iman adalah imatatul adza anit thoriq, menghindarkan sesuatu yang berbahaya di jalan. Semisal di gang ini banyak lalu lalang orang, pas kita jalan didapati ada paku. Pakunya kan macam-macam, ada paku 4, ada paku 5, ada paku 7, ada paku 12, ada paku 10, yang lebih parah Pak Kumis. Wah, loh, kok ada paku nancep begini berdiri tegak? Coba kalau ada lari-lari dia lari-lari, lari-lari. Wis begitu, langsung kata bahasa Jermannya kacugak. Ya kan? Kan bahaya itu. Kita hindarkan, berarti kita dapat anugerah pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah kalau pakunya banyak, kumpulin dapat 10 kilo, jual tuh kerongsokan, lumayan. Gitu caranya. Makanya mulai besok pasca Isra Mi'raj ini hikmahnya, mari berjalanlah jangan pengadah. Yuk gini aja tuh, terus menunduk, barangkali banyak didapati besi dan paku-paku. Itu kan tawadu namanya. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kok mengeningkan cipta. Wa ibadur rahman, Allah tinggi wis ngantuk toh. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya, kembali imatatul adza anit thoriq, menghindarkan tuh sesuatu yang berbahaya. Itu pakunya paku keras. Ada namanya paku lunak. Kata orang Cibarusah, paku biye. Nah, yang Sunda pasti ngerti, biye itu lunak. Wah, di tengah jalan ada paku biye. Nah, orang kecugak, waduh, resikonya tidak bikin luka, tapi bikin jalannya engke-engke, kata orang Sunda. Nah, sebabnya paku biye. Ngertos apa tuh paku biye? Sing betul ngertos takut mawon biye kali yang Sunda itu. Hindari itu. Makanya sekecil apapun amalan ibadah, kita nggak bertanya berapa pahala, siapa tahu itu justru yang menyebabkan kita mendapat ridho Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, satu. Kemudian ketika kita sholat, kita lakukan dengan baik, sabda Nabi, kita akan terhindar yang namanya hawan muttabaun. Hawan muttaba itu berarti apa? Hawa nafsu yang dituruti.
Nah ini, karena ini manusia ini sepanjang kita hidup akan terus berdampingan, akan terus dikawal dengan yang namanya hawa nafsu. Nah, Rasulullah bersabda, al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bis syahawat. Surga itu diliput dengan males. Ya, kata orang Sunda sanghut. Coro Jawi nih ares-aresen. Dia apa boten? Males ngaji, males. Mau apa lagi? Hal-hal yang baik. Mau sholat berjamaah juga males. Nih ngobrol seneng, perumpi, ngomongin tetangga, semua ke barat ke timur. Surabaya disebut, padahal diem di Sukadami. Bandung disebut, lah masjid cuma 20 langkah kagak nyampe-nyampe. Itu jalan surga memang begitu. Lagi ngaji mestinya didengerin biar husui, main HP, buka status, senyumnya aja 20 macam ibu-ibu. Dia apa boten? Di sana, di sini tidak terlalu berbeda. Iya, aku tahu loh. Iya, waduh, HP. Baru. HP-nya baru. Senyumnya gini, senyum pertama. Ya, senyum kedua. Itu dikirim, ternyata 20 varian senyum. Subhanallah, dikirim ke grup. Cantik amat nih, cantik tenanan gitu. Oh, cuman belanja kangkung aja pakai status. Aku lagi shopping kangkung, belanja pakai shopping, keren banget. Kalau kangkungnya panggah kangkung, gak mungkin duren. Ya, mohon maaf, itu memang diganggu. Jalan surga itu males. Kita berumah tangga ingin sakinah mawadah warohmah, tapi nyaris kadang yang namanya Mr. Iblis, Mr. Setan, Mr. Hawa Nafsu mengganggu terus kehidupan kita. Bagaimana supaya rumah tangga itu, kata bahasa Jepangnya, awet rajet. Apa ada bahasa Jepang awet rajet? Iya, Masya Allah, damai tapi gersang, berantem melulu. Pagi-pagi orang makan nasi bikin perang dunia. Blak-blik piring melayang, pas. Waduh, dianggap apa itu? Rudal balistik. Sengaja diganggu. Ya Bu ya, Ibu insya Allah akan tetap sayang sama Arjunanya, betul? Iya, ada uang, senang. Nggak ada uang? Wah, manyun. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditelapong. Emangnya bola apa? Masya Allah, bola Blitter apa ya? Nah, Bapak Ibu begitu, hawa nafsu. Kalau wanaru, jalan neraka, kupat syahwat, diliput dengan senang, senang terus hawanya itu. Kalau jalan maksiat, waduh, kalau acaranya yang berpotensi maksiat, senang, jauh pun dikejar. Tapi kalau buat ngaji males terus. Sekali ngaji dipaksakan, baru aja narasumber assalamualaikum udah mengheningkan cipta. Pas narasumber pulang nggak ketahuan. Waduh, gitu Bu. Masya Allah. Mudah-mudahan rumah tangga kita rukun dan damai, ya. Anak-anak kita soleh dan solihah, dimudahkan dari rezekinya, suami-suami ibu pada naik pangkat ya. Siapa tahu perusahaannya bosnya orang Jepang, dia udah nggak betah di Indonesia, dikasihin PT-nya sama suami ibu. Amin. Ya Allah, saya jujur aja, kalau ada demo buruh tuh saya seneng, pengennya saya paling depan, cuman nggak dipersilahkan aja. Apa sebabnya? Saya lebih membela kaum buruh ketimbang yang punya perusahaan. Kenapa? Sampai hari ini belum pernah pimpinan perusahaan ngundang saya buat pengajian. Itu masalahnya. Iya, mantap kan? Buruh nih yang bikin saya senang itu karena apa? Panjenengan semua. Saya orang Cibarusah, tetangganya dengan Sukadami. Kan begitu, saya senang kehadiran kaum urban ada di lingkungan Bekasi, membuat Bekasi menjadi makmur. Saya ingat dulu di kampung saya, orang punya TV hitam putih, ukurannya 12 inci, merasa paling terkaya di Cibarusah. Sekarang nggak ada yang punya.
Iya, dulu ya Allah ketika panjenengan belum rauh ke daerah kami di sini, Masya Allah, ada tetangga saya jual pecel, dia bikin jam 6 pagi sampai 6 menjelang maghrib itu nggak habis. Tapi sekarang tetangga saya jual nasi uduk, sego pecel, nasi rawon, nyaingan ala Madiun dan Kediri. Potong, jualan, bikin jam 6 pagi, jam 7 tinggal geroboknya sama tukang nyagangnya. Bayangkan, alhamdulillah. Makanya panjenengan biar banyak kaum urban ke daerah kami. Bagus kehadiran panjenengan itu bagaikan dosen tak berkampus bagi saya. Mantap, iya, seneng saya. Loh, saya dari pagi sampai sekarang udah 4 panggung loh. Biarin gak nanyain juga, aku mau ngomong aja. Oh iri banget. Ini 4 panggung, ini pasaran terakhir. Hitung aja kalau tanggal 1 Rajab sampai sekarang setiap hari 4 panggung, 4 kali 3 berapa? 120 panggung. Sepanggungnya 10 juta. Waduh, lumayan. Aku cuma ngomong doang. Iya, di sana. Waduh, Masya Allah. Nah iyalah, emang jadi santri itu, waduh capek dulu. Saya budukin 4 tahun saya buduk punyanyahan. Iya, gatel-gatel, pantat aja, ya Allah, pakai celana rapet kayak glukol sama kertas. Nah iyalah, perjuangan pesantren jangan gegabah ibu bapak. Bener enggak? Yuk, jenengan makanya harus senang punya anak mau di pesantren dan betah kerasan. Senang itu, termasuk makhluk langka anak kita pendah di pesantren. Makanya patut dilestarikan, bawa ke Taman Ragunan hari Minggu besok. Saking langkanya. Masya Allah, alhamdulillah. Hawan mutabah, hawa nafsu. Jadi jalan ridho Allah itu ya Allah banyak rintangannya. Kenapa? Karena hawa nafsu, maka kita tetap yang namanya nafsu mesti lestari dalam jiwa raga kita. Jangan dihilangkan. Kalau manusia enggak punya nafsu, enggak makan-makan. Kalau manusia enggak punya nafsu, enggak mau minum. Karena punya nafsu, saya harus minum. Mohon izin, bismillahirrahmanirrahim. Tapi cuman air doang. Iya. Ya. Famma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka nanti akan mendapatkan hunian yang sangat indah dan istimewa, yaitu surga ma'wa. Alhamdulillah, hawan mutabah. Nah yang ketiga nih, ya kata Nabi, orang yang sholatnya baik, dia akan apa itu? Wa ijabul mar'i binafsihi, bangga diri, sombong. Orang yang sholatnya baik akan terhindar dari sifat ujub, dari sifat takabur, dari jumawa, hipokrit, sombong, balagu, bala-bala jeung tarigu. Ya, tulak cangkeng dina beheung, cangkeng nak dipindahkeun kana beheung, beheung nak dipindahkeun kana cangkeng. Wis ngomong apa kuy, wis pokoknya begitu aja. Nah makanya kita dalam sholat, hanya dalam Islam sholat itu ibadahnya, ritualnya ada yang namanya sujud. Nggih napa boten? Wonten ingkang dipun asmane sujud. Nek sujud dia kados kitu mawon kulinone pripun? Wonten sujud. Tuh kepalanya langsung diletakkan ke tanah beriring juga dengan hidung diri. Pantatnya wow tinggi. Ini mantatin orang yang enggak sholat. Apa itu? Simbol bahwa kita di hadapan Allah itu tidak punya nilai. Kita sadar dengan begitu kita sujud, oh tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan semua itu dari Allah Subhanahu.
subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuh. Makanya kita tidak boleh sombong, mentang-mentang orang lain itu rendah di mata dia. Dia yang paling pandai, dia yang paling kaya, dia yang paling punya jabatan. Nggak boleh, Pak. Ya, jangan mentang-mentang kuat. Waduh, depan rumah ada batak numpuk 10, cepet, tangannya malah pecah. Nggak boleh. Sifat sombong itu hanya milik Gusti Allah. Innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada mereka yang bersombong diri. Apa yang dibikin sombong, Pak? Dikasih sakit aja 7 keliling, Pak. Waduh, dunia berputar balik. Coba, apa yang bisa dia lakukan kecuali hanya sekedar dia menjadi bingung dan gundah gulana. Gimana ini supaya bisa sembuh? Ya, yang bisa membuat sembuh hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter itu hanya sebagai syariat saja, obat itu hanya syariat saja, tapi yang menyembuhkan adalah Gusti Allah. Jangan sombong. Wah, ini orang saking kaya raya, rumahnya aja sampai seluas Gelora Bung Karno. Luas amat. Kita mau bertamu, mau ngadon kencing, di toiletnya harus pakai sepatu roda. Ya Allah, saking kayanya kamarnya ada 12. Toiletnya jangan kamar tidur, toiletnya dipasang AC 6, pakai full musik. Pantesan 3 jam nggak keluar-keluar di toilet. Pas keluar jadi es. Yang aslinya 6. Ya Allah, mobil aja berjajar berparade kayak upacara hari Senin. Nggak ada mobil angkot. Alphard 3. Apa lagi? Hyundai Velocis ada 4. Apa lagi? Tropicon ada 6. Nongkrong semua, tapi punya orang lain. Iya, coba naik turun mobil Mercy, makannya di Jakarta, modalnya di Singapura. Saking kayanya. Iya dia lagi kuat. Iya. Coba kalau dikasih mencret aja udah. Ya udah pakai peci paling mahal nih, peci saya. Mereka apa ini? Kesatria. Ada yang punya nggak nih? Cuman ngasih tahu aja ini 60.000 ini. Sama dengan Haji Awing, Haji Iming ya. Bajunya aja paling mahal, bukan menzon, bukan. Lebih mahal. Pakai tretes inten. Masya Allah, sarungnya lebih dari DHS Jawa Timur. Wah, kayak aja sepatunya aja udah pokoknya udah bernilai deh, berkelas aja begitu. Pakai dasi. Masya Allah, kacamatanya aja sampai pokoknya bagus ya, salam. Jalannya aja penuh dengan pasti. Walaupun dia naik turun mobil Mercy misalnya, kalaupun dia saatnya mencret kata tainya, lo harus turun dari mobil cepetan. Kalau gak cepet bahaya. Masya Allah. Yuk kita ingat Pak Bu, niku niku pas mangkat teng Semarang ngantaraken juga kula niku. Pas kula niku pas sanjang ning Semarang niku transit teng rest area. Tiba-tiba kula dipun kagetaken wonten tiyang niku kadosen niku mules sangat niku. Waduh, langsung terbirit-birit, terbujur-bujur, ambil langkah 1 juta, mobil nyala terus, kuncinya pun nggak takut dicuri. Kenapa? Demi untuk menghormati taiknya. Waduh, aku kehabisan tempat. Waduh, ini piye niku wong. Ya Allah, itu di WC mengheningkan cipta. Lama, ya Allah, nih kebanyakan makan somai sama mie gacoan.
gacuan itu basmi gacuan ya Allah pedes tenanan nego orangnya lepo paling pedes lepo 4 ini lepo 2 losin ya pantas dasiku wajar toh kata tanya ayo kamu kejar toilet ya Allah jongkok kamu jangan berdiri wah nanti gepeng wah ya ngapunten nggih ya Allah jongkok terus habiskan semuanya biar po wow. Bayangkan beres gitu cebok enggak cebok bahaya ini urusannya amanat penderitaan rakyat ini waduh membahayakan cebok biar bersih disuruh sama tainya juga pakai celana masa kamu pakai peci pakai jas pakai das tapi kamu nggak pakai celana apa kata orang gendeng gue gitu iya rapi mohon maaf Pak nggak ada yang jago Pak di dunia ini kecuali ayam iya saya itu iya ubur saktiman gaguna manggalang mangguling ya jangankan dibedil Pak tangannya kedepet pantong tolong pasti nggak ada yang jago swear dah betul dengan kita sholat kita akan tawadu rendah hati tadi ayatnya wa ibadur rahman hamba-hamba Allah yang maha pengasih alladzina yamshuna alal ardi hauna adalah mereka ketika berjalan penuh dengan ketawaduan bukan tawadu taramawaduit bukan tawadu rendah hati jalannya tidak sombong bukan gitu bahkan di situ wa idza khotabahumul jahiluna salama mereka rakyat jelata ketika disapa oleh mereka dia menjawab dengan santun humanis nggih ngaras apa batan ajining rokok dumunung sangka busana ajining diri dumunung sangka lati laras ngedan lha ini kan pepatahipun tiang Madiun gue guru kula niku matur sing ngono kuwi Masya Allah nilai orang sejatinya hakikat jasadnya gesturnya posturnya itu dari pakaian masa seorang Jamaluddin Nawawi mau ceramah pakai celana panjang yang satu pondok lebih itu pakai sarungan tapi bolongannya 2 losin tambalannya ada bendera Inggris, bendera Amerika, bendera Palestina ya Allah kurang modal tenanan peci mesinnya hitam berubah jadi kuning kayak mau dipanen ini pakai bajunya ya baju asal-asalan udah 2 pemilu belum diganti-ganti kancingnya aja sampai ngendong kata orang Sunda ini salah kamar piye itu pasti niku boten sida jenengan niku boten cios menang kula niku kenapa niku wah kampret kudu menang tuh hauna itu artinya tenang nyaman tuh ayat ini memberikan bukan hanya pada pejalan kaki tapi juga pengendara yang santun tuh palang pintu kereta diseruduk kereta kalau kereta lewat sudah nggak pandang bulu mau bulu ketek bulu apa diseruduk terus jangankan kita rakyat presiden aja mejeng di jalan kereta pas lewat pasti kegiles bener nggak iya kecuali Tom and Jerry kegiles hidup lagi iya makanya santun kalau udah palang pintu udah dipasang ojo nyeruduk nggih napa boten santun bawa motor kok wani banget tenanan Masya Allah mobil ampe kalah supir kerepotan ini motor kenapa nih ngepot-ngepot begitu nggak ada the best of slow itu bahasa Cibarusah bahasa Inggrisnya biar lambat asal selamat tapi the quickly wah cepat yang penting selamat Masya Allah bawa mobil ke tol Pantura sampai 220 km Masya Allah ini ngalahin Mi'raj ini Masya Allah ya Allah ya sekarang ini kita butuh orang-orang yang bijak ceramahnya betul-betul tuntunan setuju
yang enak, enggak kita enggak intoleran, itu jangan. Kita ingin yang toleran. Di sini masyarakat perumahan majemuk heterogen. Ada yang seiman dengan kita, ada saudara kita yang non muslim. Kita harus hormat menghormati. Allah menciptakan perbedaan, perbedaan adalah sunnatullah. Mari kita manage, mari kita olah perbedaan untuk menjadi rahmat, bukan untuk menjadi laknat. Rasulullah pun ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, Rasul dirikan masjid dan itu menjadikan sentral dakwah, dihadirkan para sahabat, didoktrin para sahabat. Mari, Madinah adalah masyarakat yang majemuk, multi etnis, multi bahasa, multi karakter, multikultural. Maka kita hadirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan dengan kekerasan, bukan dengan penindasan, tetapi ajakan yang santun, ajakan yang humanis. Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab." Waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Muhammad dan sahabat-sahabatnya berdakwah dengan santun, mengajak yang humanis. Yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu ma'ahum. Niku purun seraungan kali tiang-tiang ingkang pakir sohok masakin, seraungan ngobrol apa sing dibutuhaken Rasul niku gadah dipun paringi. Akhirnya kau lihat mereka orang-orang yang berbeda keyakinan pun berbondong-bondong untuk mohon diajari dua kalimat syahadat. Artinya niku tiang kata ingkang boten seiman niku purun melebut agama Islam. Tunjukkan rahmatan lil alamin kita. Begitu. Adik-adik hafal enggak surat apa itu namanya tadi? Idza jaa nasrullah. Surat apa namanya? Anas ya, hafal enggak, Dek? Ayo kalau hafal dikasih uang 100.000. Mau? Ayo 100.000 lumayan. Mau? Sinten hafal? Ayo monggo 100.000. Ayo. Mana maju-maju ke sini. Ada yang ngasih uang tuh. Namanya siapa, Dek? Yuki. Sukanya Juki. Berarti Juki harus punya mobil Juke. Juki kelas berapa? Kelas 2. 2 apa nih? Oh, amin ya. Yuki ya, pintar, masya Allah. Uangnya ganteng ya. Yuki orang mana Yuki? Sunda jeung Cikarang, Sunci berarti ya. Sunki, pantas makanannya cimol ya. Yuki, apal idza jaa nasru apal? Ayo deh, bismillah dulu ya pintar. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital ladzi ulangi lagi sayang. Udah merem aja, anggap batu. Merem sayang. Ayo saja. Nasrullahi wal fath wa ra'aital ladzi waraitan nas apa ya, kalau biasa mah apa ya, kalau di hadapan bapak-bapak ibu-ibu mah lupa ya, soalnya ada pacarnya kali ya. Oh ya, apalnya madep bapak sayang, madep sini ya, udah jangan dilihat lah, cuekin aja, soalnya nggak ngasih duit, bapak mah ngasih. Sayang, ayo baca idza bismillah doa sayang, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aital ladzi yadkhuluna.
Siapa yang mau bantu? Sayang, ayo sini sayang. Wah, naik, cocok ada perempuan. Naik. Dikasih duit. Sini. Ali. Ayo cewek dong. Udah. Ya, Ayo, neng sini. Cepetan. Ayo, cepet sayang, cepet. Sini. Ayo, enggak apa-apa sih. Siapa namanya? Hasya mau kesin gede ya. Masya Allah, Hasya kelas berapa? 4, ini kelas 2. Pintar sayang. Yuki ya. Hafal itu aja. Yuk dibantu saya. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Ya, tepuk tangan. Udah saya pintar. Bapak Ibu mohon maaf ya, saya mah bukan pamer, orang duit dikasih kok. Ya, alhamdulillah. Saya punya santri, anak santriku nu kasep nu gelis. Kalian kalau sudah bisa bicara di depan orang banyak itu berarti sukses. Ilmu banyak nggak punya mental gimana? Man la biasa wa in kana bisa bahwa kaman la bisa. Itu gabungan Arab sama Sunda. Iya, man la biasa siapa orang yang kagak biasa. Wa in kana bisa walaupun dia bisa. Bahwa kaman la bisa sama aja dengan kagak bisa. Nah, jadi ini udah bisa nih public speaking, dia bisa bicara begitu. Mudah-mudahan jadi ulama ya, jadi ustazah. Makanya Bapak Ibu biar pada pesantren ya, biar pada mau pesantren. Saya mau ini supaya jadi dorongan semangat itu ya deh ya. Nanti juga sama panitia digantian. Makanya saya percaya itu. Iya, kalau enggak kebangetan lu. Iya, Masya Allah ya Bapak Ibu. Penting ini, kita sudah kadung banyak masjid, dikit-dikit masjid, blok A masjid, blok D masjid, masjid, mana madrasahnya? Kayu aja yang dibikin lumbung padi melulu, pembibitannya kagak dibikin. Siapa yang mau ngisi setelah kita nanti? Makanya masjid madrasah, masjid warteg masjid. Iya, penting. Madrasah tuh pembibitannya, masjid itu lumbung padinya. Mau bagaimana masjid ada isi jamaahnya, bagaimana lumbung padi ada padinya, sawahnya nggak ada. Betul nggak nih? Makanya yuk semangat. Majunya Islam tergantung kita hari ini sebagai orang tuanya. Ini anak-anak kita nih polos. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan steril, suci, dia Islam. Fabawahu yuhawijanihi au yunashiranihi au yumajjisanihi, ya, tambahan au okemihi sekalian kali. Ya tergantung orang tuanya. Makanya insya Allah orang pinter ngaji jadi bupati, insya Allah dia ngajar kitab tuh di pemdanya. Jadi kepala desa pinter ngaji minggonan di desanya. RT RW kadus yang nggak ngaji dipecat jadi RT-nya. Insya Allah dia nyalon kagak dipilih lagi. Ya iya, wapres kita Profesor Dr. Ki Haji Ma'ruf mantan pesantrenan. Wah, insya Allah begitu. Ya Bapak Ibu, saya memberi motivasi aja. Yuk sekolah di mana? Cuman tolong ahli sunnah wal. Cirinya apa? Wonten muludan, wonten Isra Mi'raj, wonten tahlilan. Nggih napa boten? Itu cirine aswaja ngoten niku mawon. Wis, ning manggene kula nggih kitab kuning sing dipun kaji. Itu lare-lare niku diajarin tentang tahlil, tentang wiridan. Begitu. Inilah yang dikehendaki dari akidah ahli sunnah wal. Kalau nggak ada muludan rajaban, siapa yang manggil saya?
Jujur aja, swear, saya perusahaan aja, open manajemen. Makanya rajin-rajin undang saya, kasih tahu aja. Nomornya 081288283434. Iya, ini tradisi yang sudah turun temurun, nggak boleh hilang. Ya, makanya nih Nahdlatul Ulama hadir untuk bagaimana terwujudnya roh dalil. Bapak Ibu, kalau namanya ngaji lewat jam 11 dalam teori ilmu komunikasi itu sudah tidak efisien. Ya, apapun Nabi bersabda khairul umuri awsaduha, sebaik-baiknya perkara itu pertengahan. Makan melulu ujung-ujungnya kencing manis, enggak makan enggak minum modar namanya dah, ya kan? Kerja melulu ya capek, turu melulu ya capek, gitu ya. Kemudian lagi melek melulu ya capek, ngaji melulu juga capek. Tuh indikasinya ngaji harus bubaran. Saya udah pengalaman, pokoknya kalau kaum ibu ternyata kipas-kipas pakai kardus aqua itu selesai. Oleh karena itu mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilman wa fahman ya kasyifal muskilat iksifil hujuba awudu yadil ma'ani hatta natoli ala khofaya hadil masail wafadna minal khoto'i wa dolal fa'antal uli amrin wa antalamul guyub innal ladina yashtaruna bi ahdillahi wa imanim samanan qalila ulaika la khalaqalahum bil akhirah. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qurnafilan wa ta'atan wa ibadah asin ya Allah akibatana bil umri kulliha wa ajirna min khizid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada wa sallallahu ala khairil bariyah sayyidina Muhammadi wa alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala wa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.